Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Santi Susanti. Saya semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dari dosen pengampu Bapak Nur Salam MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pendidikan. Pendidikan di Indonesia menyangkut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuannya yaitu pengembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next, selanjutnya dasar pendidikan Indonesia seperti yang sudah dijelaskan, yaitu adalah ideologi. Ideologi Indonesia sendiri, dasar ideologi Indonesia itu sendiri yaitu Undang-Undang 1945. Karena pada saat ini kita bercerita mengenai dasar-dasar pendidikan Indonesia, maka kita akan fokuskan pada Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila sesuai dengan unsur katanya dari Sangsekerta terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Sehingga secara sederhana Pancasila berarti 5 dasar negara. Kemudian pengertian ini dikembangkan menjadi Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga inilah yang menjadi ideologi, karena ideologi merupakan rumusan dan pedoman kehidupan. Sebagai suatu ideologi, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya sebagai bimbingan juga sumber semangat masyarakat bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai. Poin kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa, merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa yang lain, baik itu mental, tingkah laku, amal, dan perbuatan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk sikap, watak, dan perilaku Indonesia ke depannya. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dalam pemerintahan dan dalam ketatanegaraan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua hukum di Indonesia harus mengacu terhadap Pancasila dan tidak boleh saling bertabrakan sehingga masa kekuasaan ini ada pada masyarakat. Poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai arti cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya di dalam Pancasila tertulis apa yang ingin dicapai negara Indonesia ke depannya. Selanjutnya yaitu peran Pancasila dalam pendidikan. Peran Pancasila dalam pendidikan sesuai dengan butir Pancasila yang ada 5, maka perannya pun juga akan lebih dominan ke 5. Poin yang pertama yaitu mengajarkan akan adanya Tuhan, menunjukkan bahwasanya dalam Pancasila mengajarkan akan kepercayaan terhadap Tuhan untuk kebebasan beragama, toleransi, dan kecintaan kepada Tuhan. Poin kedua yaitu mengajarkan cara mendidik sesuai dengan keadilan dan adab yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dalam pendidikan harus menunjukkan ada keadilan, kejujuran, keadaan, dan kecintaan terhadap manusia, kecintaan terhadap sesama manusia. Peran yang ketiga yaitu persatuan. Ini menunjukkan bahwasannya dalam pendidikan harus menggambarkan fungsi peraturan kebersamaan, kecintaan
terhadap bangsa, kecintaan terhadap tanah air, dan kebinekaan tunggal ika. Poin keempat yaitu mengajarkan untuk bermusyawarah. Nah, ini sudah jelas bahwasannya negara Indonesia negara masyarakat, sehingga dalam pendidikan harus menunjukkan bahwa ada prinsip kerakyatan, prinsip musyawarah, mufakat, prinsip demokrasi, dan kebijaksanaan perwakilan. Poin kelima atau poin terakhir yaitu mengerjakan keadilan sesuai pengaturan sila yang kelima. Nah, maka peran Pancasila dalam mengandung prinsip keadilan, keadilan sosial, kesejahteraan lahir batin, dan gotong royong serta etos kerja. Sekian presentasi dari saya mengenai dasar-dasar filsafat di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.